Konnichiwa minasan, ara nihongo to issho ni benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Arura Nihongo. Yeay. Kyou wa, untuk hari ini saya akan melanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang minasan sudah kirimkan lewat Instagram saya. Yang belum mengirimkan pertanyaan boleh dikirim ke Instagram saya @lana77 ya. Pertanyaan yang minasan sudah kirimkan lewat Instagram atau mungkin di kolom komentar, mudah-mudahan jawaban yang saya berikan kepada minasan semua bermanfaat dan tentunya memuaskan. Oke, lanjut masuk ke pertanyaan pertama. Dari siapa nih? Yo, pertanyaan pertama nomor C ya, dari Amel Sang. Sensei, tahapan-tahapan dalam belajar bahasa Jepang apa sih untuk pemula? Oke, terima kasih Amel Sang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Ini pertanyaannya bagus sekali buat minasan yang memulai mau belajar bahasa Jepang ya. Hal pertama dalam mempelajari bahasa Jepang yang basicnya adalah tentu adalah mengenal dari tulisan-tulisan Jepangnya ya. Seperti yang minasan tahu, tulisan-tulisan Jepang itu ada hiragana, ada katakana, ada kanji ya. Basic awal dari penulisan Jepang adalah hiragana, katakana. Minasan tulis hiragana, katakana dalam kertas dilakukan secara berulang-berulang dengan menggunakan timer. Minasan sediakan pulpen dan kertas, kemudian tulis hiragana, katakana mulai dari a, i, u, e, o sampai w-o-n secara terus menerus ya. Pertama minasan tulis minasan timer di penulisan pertama, berapa menit yang minasan tempuh dalam penulisan a, i, u, e, o sampai w-o-n. Misalkan penulisan pertama di lembar pertama minasan hanya mampu 1 menit 30 detik ya, penulisan hiragana atau katakana. Kemudian minasan buka lembaran kedua, tulis kembali a, i, u, e, o sampai w-o-n. Apakah ada peningkatan kecepatan? Misalkan dari 1 menit 30 menjadi 1 menit. Itu artinya minasan mulai mengerti bentuk per bentuk dari setiap kata-kata hiragana dan katakana. Dan jangan lupa coretan-coretannya pun harus diperhatikan ya. Seperti langkah pertama dalam menulis A itu garisnya horizontal dulu kah, vertikal dulu kah, semuanya minasan harus pelajari ya. Intinya hal pertama dalam pembelajaran bahasa Jepang yang minasan harus pelajari adalah pelajari tulisannya dulu ya, hiragana dan katakana. Ketika minasan sudah mempelajari hiragana, katakana, minasan mulai mencari buku level N5 ya. Contohnya adalah buku Mina no Nihongo. Itu adalah buku yang sangat general, banyak digunakan oleh LPK maupun universitas sastra Jepang untuk pembelajaran bahasa Jepang level N5 basic ya, Mina no Nihongo. Seingat saya dalam buku Mina no Nihongo itu per stepnya ada beberapa bagian, jenis perubahan kata, jenis pola kalimat segala macamnya. Tapi yang paling penting yang harus minasan hafal duluan dalam mempelajari bahasa Jepang setelah penulisannya adalah kotoba, kosakata ya. Minasan hafal semua kosakata yang ada pada level N5 karena pada basicnya level dari N5 kata kerja, kata sifat, kata benda semuanya adalah dasar dari Nichijou Kaiwa atau percakapan sehari-hari yang bakal sering minasan gunakan dalam berkomunikasi dengan orang Jepang ya, gitu. Nah ya, jadi step by stepnya ya buat Amel Sang. Yang pertama adalah penulisannya, yang kedua adalah kotoba, yang ketiga baru grammarnya ya, bunponnya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Amel Sang. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Penanya kedua ada dari Saiful Sang. Sensei, apakah benar Hadop adalah tempat yang bagus untuk membeli barang bekas di Jepang? Oke. Ya, kalau menurut saya Hadop adalah pilihan tepat buat minasan yang ingin belanja barang bekas dengan kualitas yang masih oke. Ya. Di Hadop menyediakan berbagai jenis barang elektronik seperti handphone, seperti laptop, alat musik, gitar, drum pun tersedia di Hadop ya. Tenang saja, meskipun itu barangnya bekas tapi kualitasnya masih terjamin kok. Tidak sembarang barang bekas masuk ke Hadop setelah
mengalami beberapa seleksi yang sangat ketat. Jadi minasang tenang saja meskipun barang bekas, dan kalau misalkan ada minus pun akan ada tercantum deskripsi. Contohnya pada handphone, kalau misalkan emang ada bercak putih pada layar, pasti ada keterangan di handphone tersebut. Misalkan sebelah kiri kanan atas ada bercak putih. Nah ya, tentunya harganya pun akan sangat turun gitu. Selain minasang bisa beli barang bekas di Hardop, minasang juga bisa jual barang bekas minasang di Hardop ya, tentunya yang kualitasnya masih bisa diperhitungkan ya. Jangan yang udah sangat tidak layak pakai malah dijual ya, tentunya mereka juga tidak akan terima begitu. Ya, saya Pulsang itu tentang Hardop ya, setahu saya ya sangat recommended lah buat kita sebagai pendatang di Jepang untuk mencari barang-barang elektronik murah ke Hardop. Ada kok di setiap provinsi di Jepang, minasang bisa browsing Google Map. Oke, lanjut ya ke penanya ketiga atau ke terakhir ya untuk pertemuan kali ini. Cukup kita batasi aja 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Sensei berapa lama belajar bahasa Jepang? Oh, maksudnya saya ya. Oke, kalau saya belajar bahasa Jepang itu di Jepangnya sendiri adalah 2 tahun ya, sebagai gakusei. Sementara sebelum berangkat ke Jepang, saya pelatihan dulu bahasa di Bogor selama 2 bulan, pembekalan level N5 ya. Pastinya minasang juga yang mau belajar ke Jepang atau mau berangkat kerja akan dibekali dari pihak LPK pembelajaran basic ya. Kalau tidak salah ya, info dari teman-teman saya yang kerja di LPK, untuk sekarang minimal dari kemampuan bahasa Jepang itu N4, minimal N4 kemampuan bahasa Jepang baru bisa berangkat ke Jepang ya. Alasan lebih rincinya tidak bisa saya jelaskan kenapa-kenapanya, takutnya saya salah ngomong ya. Cuman mungkin ada standar khusus dari segi bahasa yang orang Jepangnya tidak mau ribet dalam segi komunikasi antar perusahaan Jepang dengan kita sebagai pekerja di Jepang ya, mungkin saja ya. Untuk lebih detailnya nanti saya pelajari juga. Oke, Umansang terjawab ya, saya belajar di Indonesia 2 bulan, kemudian di Jepang 2 tahun ya, 2-2. Mudah-mudahan terjawab dan bermanfaat buat minasang semua yang sudah saya jawab pertanyaan dari Amel Sang, Saepul Sang, dan Uman Sang ya, mengenai apa yang harus kita pelajari di awal pembelajaran bahasa Jepang, Hardop, dan juga berapa lama saya belajar ya. Terima kasih buat minasang semua yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga komentar. Mudah-mudahan Aruan Yonggo selalu memberikan konten yang bermanfaat buat minasang semua ya. Ja, matane, bye bye.